Malam Selasa hujan lebat, jangan lupa belajar biologi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat, tetap semangat belajar dan berbagi. Salam jumpa Ibu dan Bapak guru sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah refleksi dari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Video ini merupakan tugas CGP Angkatan 10. Sebelumnya perkenalkan, saya Ewaldus Patrianusamu yang pada saat ini bertugas di SDK Wesang, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan proses transfer informasi dan pengetahuan kepada murid. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang dimiliki pada anak-anak agar Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa kodrat pendidikan anak didasari oleh dua hal pokok, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan keadaan lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman menekankan anak untuk hidup dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Dalam konteks budaya Manggarai Raya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan budaya lokal yang ada, yaitu Toing, Toming, Titong, dan Tinu. Toing berarti memberikan informasi atau pengajaran, Toming berarti memberikan contoh atau teladan, Titong artinya menuntun dan mendampingi, dan Tinu artinya merawat dan melestarikan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya cenderung dalam KBM, proses pembelajaran yang berlangsung satu arah. Saya mengajar dan murid mendengarkan pengajaran tanpa ada umpan balik kepada murid ataupun kepada guru. Yang berikutnya, saya menilai murid mampu atau tidak mampu hanya dari nilai-nilai yang diperoleh pada saat ulangan atau ujian. Aspek psikomotorik dan afektif murid kurang diperhatikan. Murid hanya dikatakan berhasil jika sudah mencapai KKM yang ditetapkan oleh guru, tanpa memperhatikan karakteristik belajar dari murid itu sendiri. Dan sebagai guru, saya cenderung terburu-buru dalam mengajar agar pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan kurikulum, tanpa memperdulikan apakah murid sudah memahami materi pembelajaran ataukah belum. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang dilakukan lebih berlangsung secara dua arah, yaitu dari guru dan dari murid. Murid lebih diberi kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Penilaian terhadap pembelajaran akan dilakukan secara menyeluruh, yaitu aspek kognitif, psikomotorik, afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Sebagai guru juga saya harus memperhatikan karakteristik dan cara belajar murid. Setiap murid memiliki karakteristik dan cara belajar yang berbeda-beda. Sebagai guru juga saya harus selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan selalu mengupgrade diri. Sumber belajar bukan hanya dari buku yang ada di perpustakaan, tetapi belajar dari lingkungan, dari internet, dan dari budaya-budaya setempat. Yang akan diterapkan di sekolah antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan menarik minat siswa. Penggunaan media pembelajaran interaktif seperti pemanfaatan tools-tools online dalam rangka meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas. Kemudian, asesmen pembelajaran dilakukan secara bervariasi. Asesmen tidak hanya mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kognitif,
tetapi dilakukan dengan cara-cara lain. Saya juga akan selalu berusaha untuk melakukan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik serta gaya belajar dan kebutuhan belajar murid. Karena sesungguhnya tugas guru bukan hanya mengajar, guru hendaknya bertugas sebagai pengajar, pemberi teladan, menuntun dan mendampingi, serta merawat dan melestarikan kebiasaan-kebiasaan baik. Demikianlah tugas koneksi antara materi CGP Angkatan 10 Modul 1.1. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Salam dan bahagia.